Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Untuk pertemuan terakhir pada mata kuliah pengantar sosiologi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai postmodernisme. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan jika nanti ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman diskusikan, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar atau bisa menuliskannya pada grup mata kuliah yang kita punya. Pokok bahasan mengenai postmodernisme kali ini saya akan mulai dari sejarah postmodernisme. Istilah postmodernisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Jerman yang bernama Rudolf Panin pada tahun 1917 untuk menggambarkan nihilisme budaya barat abad ke-20. Akan tetapi istilah tersebut baru digunakan pada pertengahan tahun 1970 oleh kritikus seni dan teori asal Amerika yang bernama Charles Jacques untuk menjelaskan gerakan anti-modernisme seperti pop art, konsep art, dan postminimalisme. Kemudian pada tahun 1939 muncullah tokoh yang bernama Jean-François Lyotard. Dia adalah salah satu tokoh yang tertarik untuk mengembangkan postmodernisme. Dia menulis karyanya yang berjudul The Postmodern Condition sebagai kritikan atas the grand narrative yang dianggap sebagai dongeng hayalan hasil karya modernitas. Sikap kritis lainnya juga muncul pada filsuf-filsuf seperti Nietzsche, Rousseau, dan Schopenhauer yang menanggapi modernisme dengan penuh kecurigaan. Sikap-sikap kritis terhadap modernisme tersebut itu akan berkembang menjadi salah satu mainstream yang dinamakan postmodernisme. Postmodernisme memandang bahwa power atau kekuatan itu membutuhkan knowledge atau ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan itu juga membutuhkan kekuatan. Nah, kebenaran menurut postmodernisme itu bisa diciptakan oleh pihak yang dominan yang memiliki ilmu pengetahuan dan kekuatan. Kekuatan di sini itu lebih berupa pada otoritas untuk menekan pihak lain agar mau menerima kebenaran yang diciptakan oleh pihak yang dominan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran adalah hasil dari konstruksi sebuah rezim of truth. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidak bersifat objektif. Ilmu pengetahuan itu bisa dipercaya dengan adanya kekuatan. Kemudian kekuatan itu berpengaruh pada kedaulatan. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar sebuah cerita yang mengisahkan seorang raja yang meminta kepada seorang penjahit untuk membuatkan sebuah baju yang unik dan indah. Nah, ketika raja itu datang, penjahit menunjuk pada raja sebuah baju yang menurutnya itu baju terbaik dan terhalus yang pernah dia buat. Ini kata penjahitnya. Nah, begitu halusnya bahan baju itu sehingga baju itu tidak terlihat oleh mata. Raja mempercayai keterangan penjahit tersebut meskipun dia tidak melihat bentuk atau wujud dari baju tersebut karena dia merasa yakin dengan pengetahuan si penjahit. Raja pun kemudian melepaskan bajunya dan memakai baju tanda petik yang barusan dibuat oleh penjahit tersebut. Setelah itu, raja berkeliling negeri memakai baju yang dibuat penjahit tersebut. Pendapat raja bahwa baju itu sangat bagus membuat rakyatnya juga percaya bahwa baju itu benar-benar bagus. Sampai ada seorang anak kecil yang mengatakan bahwa raja sudah gila karena ternyata di sini raja berkeliling negeri secara telanjang karena penjahit tersebut tidak pernah membuat baju yang dipesan oleh raja tersebut. Nah, hal
Hal yang bisa kita ambil di sini itu adalah bahwa pengetahuan itu bisa dipercaya dengan adanya kekuatan. Jadi si raja tadi itu percaya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh penjahit tersebut, sehingga dengan kekuatannya dia memaksa seluruh rakyatnya untuk mempercayainya bahwa dia benar-benar mengenakan baju yang indah yang dibuat oleh si penjahit tersebut. Latar belakang timbulnya aliran postmodernisme disebabkan karena adanya protes terhadap aliran modernisme yang dianggap gagal mewujudkan cita-citanya, yaitu mensejahterakan seluruh umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, bahwa aliran modernisme dianggap telah merusak tatanan kehidupan manusia karena sudah membuat kehidupan masyarakat terlalu individualisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar membodohi yang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah, sehingga terjadilah krisis kemanusiaan modern dalam aliran modernisme. Kemudian ilmu-ilmu modern dianggap kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisika karena terlalu menekankan pada atribut fisik individu. Selain itu, ilmu pengetahuan modern juga dianggap tidak mampu melepaskan diri dari kesewenangan dan penyalahgunaan otoritas. Berkaitan dengan tujuan postmodernisme, para pemikir postmodernisme mempunyai tujuan untuk mengaburkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh pencerahan Barat. Mereka hendak menempatkan segala bentuk universalisme ke dalam satu jenis permainan bahasa saja, serta menurunkan pengetahuan dan positivisme dan metafisika dari kedudukannya. Postmodernisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap proyek modernitas. Yang kedua, memudarnya kepercayaan agama yang bersifat transenden atau metanarasi dan diterimanya pandangan pluralisme relativisme kebenaran. Yang ketiga, meledaknya industri media massa sehingga ia bagaikan perpanjangan dari sistem indera, organ, dan saraf kita yang pada urutannya menjadikan dunia menjadi terasa semakin kecil. Yang keempat, kekuatan media massa telah menjelma bagaikan agama atau Tuhan sekuler, dalam artian perilaku orang tidak lagi ditentukan oleh agama-agama tradisional, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media massa. Kemudian munculnya radikalisme etnis dan keagamaan. Yang keenam, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. Kemudian yang ketujuh, semakin menguatnya wilayah perkotaan sebagai pusat kebudayaan dan wilayah pedesaan sebagai daerah pinggiran, serta semakin terbukanya peluang bagi kelas-kelas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Kata postmodern berasal dari kata depan post dari bahasa Latin yang berarti klasik, dan kata akhiran modern dari bahasa Perancis yang berarti modern. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir dari sejarah. Kemudian secara sosiologi, tujuan utama dari postmodern itu adalah menempatkan semua asumsi di bawah pengawasan dalam rangka untuk mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari semua sistem pemikiran.
Banyak ahli ilmu sosial juga yang sudah bosan dengan teori mainstream seperti fungsionalisme, teori konflik, dan interaksional simbolik. Nah, ketidakpuasan ini menyebabkan perkembangan teori alternatif dan cermin transisi masyarakat barat dari modernitas untuk postmodernitas. Postmodern sendiri memiliki beberapa definisi dari para ahli. Di antaranya, yang pertama dari Lyotard. Lyotard mendefinisikan postmodernisme itu adalah lawan dari modernisme yang dianggap tidak berhasil mengangkat martabat manusia modern. Kemudian, definisi menurut Eddie Peter P. Postmodernisme itu merupakan suatu pemberontakan pada janji modernisme yang menjanjikan keadilan dan kemakmuran manusia yang dinilai gagal memenuhi janjinya. Kemudian definisi menurut Louis Lehy, dia mendefinisikan bahwa postmodernisme itu adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern, di mana postmodernisme menganggap bahwa kebenaran itu tidak bersifat mutlak tetapi bersifat relatif serta tidak objektif melainkan subjektif. Sekarang kita masuk pada pengertian postmodernisme hukum. Secara umum, tadi telah kita ketahui bersama bahwa postmodernisme itu adalah pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran modernisme. Nah, postmodernisme hukum di sini mempertanyakan positivisme, realisme, dan legalisme hukum, dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk memperjuangkan kepentingan hukum kelompok-kelompok yang terpinggirkan, minoritas dan kulit berwarna, kaum wanita, dan mencari pandangan serta sistem hukum alternatif, bahkan juga menyuarakan suara-suara mereka yang tidak dapat untuk bersuara. Kemudian yang dimaksud dengan postmodernisme hukum itu sendiri adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, ide atau pemikiran, teori, dan praktek hukum dalam era modern, postmodern, atau modernisme hukum itu sendiri. Bangkitnya postmodernisme hukum dimulai dari pemikiran para tokoh-tokoh modern pada abad ke-17, diantaranya adalah Thomas Hobbes, di mana dengan pemikirannya Thomas Hobbes menyatakan bahwa masyarakat itu sebagai gerombolan macan liar atau homo homini lupus, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah dan saling berperang, sehingga demi eksistensi manusia dan masyarakat, kebebasan manusia itu diserahkan kepada penguasa. Kemudian kalau John Locke itu dengan teori kontrak sosialnya yang menyatakan bahwa masyarakat itu lebih bersahabat dan menyerahkan kebebasannya kepada penguasa untuk mengatur negaranya. Dasar gerakan dan pemikiran postmodernisme hukum itu ada pada modernisme hukum itu sendiri, yaitu ajaran positivisme dan realisme hukum. Positivisme hukum menegaskan bahwa dasar atau pondasi hukum itu ada pada kenyataan, kasus-kasus konkret, atau pada objektivitas, yaitu bahwa hukum nyata berlaku karena hasil legislasi dan ditetapkan. Sementara realisme hukum menegaskan muatan pengalaman konkret yang terumuskan dalam hukum, peran pragmatis hukum, fungsi kontrol, serta komitmen pada tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan melalui proses yang demokratis. Nah, tetapi di sini
para pemikir postmodernisme hukum itu melihat bahwa hukum itu tidak lebih dari produk dan permainan politik. Teori postmodernisme hukum menolak gambaran masyarakat dan hukum yang terstruktur secara sistematis, logis, dan internal konsisten seperti yang ada pada teori Hart tentang kesatuan hukum atau dalam piramida normanya Hans Kelsen. Postmodernisme hukum melihat bahwa struktur normatif sistem hukum liberal itu bercirikan rigid, arbiter, dan absolut. Postmodernisme dalam bidang hukum ini terjadi pembalikan dari pemikiran hukum kodrat alamiah atau era pramodern ke positivisme, realisme, dan hukum itu sebagai proses. Nah, dalam era modern itu terjadi transisi jurisprudensi dari hukum alam ke hukum positif. Misalnya, perbudakan tidak lagi dipahami sebagai hukum alam, melainkan sebagai sebuah pelanggaran hak asasi setiap orang atas kebebasan dan otonominya sendiri. Hak-hak tersebut dilindungi oleh hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, pemikiran hukum dan jurisprudensi yang semula dianggap sebagai wahyu ilahi, abadi, universal, dan tidak berubah, disekulerasi. Pemikiran hukum tentang prinsip-prinsip ilahi tidak hanya dianggap tidak ilmiah, melainkan juga tidak dapat dipertahankan. Maka muncul dan berkembanglah positivisme hukum. Kemudian John Austin sebagai pemikir hukum modern juga menyatakan bahwa hukum dalam pengertian sesungguhnya adalah hukum sebagaimana diterapkan. Jadi hukum itu tidak lain dari apa yang senyatanya berlaku atau diterapkan. Itulah yang disebut hukum positif atau positivisme hukum. Nah, dalam hal ini positivisme hukum itu serupa dengan legalisme hukum. Kemudian di sini ada realisme hukum. Realisme hukum itu sendiri meyakini bahwa hukum yang berkembang itu merupakan bagian dari budaya nasional. Nah, di Amerika pendahulu aliran ini itu adalah James Colt Carter. Beliau menegaskan bahwa hukum itu berkembang dalam konteks sejarah sebuah negara. Nah, menurut pandangan ini, para hakim dan akademisi dapat mempertajam hukum dengan melakukan studi terhadap persoalan-persoalan konkret dan dengan demikian dapat menemukan konsekuensi-konsekuensi nyata dari aturan hukum dan putusan pengadilan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Sejumlah penganut aliran realisme hukum ini menyatakan bahwa tipe hukum baru itu dapat dirumuskan berdasarkan pendekatan realis empiris tentang hukum. Nah, kemudian Oliver Wendell Holmes itu berusaha untuk mengembalikan pemikiran dan kepastian hukum pada pengalaman konkret, real, historis masyarakat. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa postmodernisme hukum itu menolak gambaran masyarakat dan hukum yang terstruktur secara sistematis, logis, dan secara internal konsisten seperti yang ada pada piramida normanya Hans Kelsen dan teori tentang kesatuan hukumnya Hart. Nah, Jean Lyotard dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition itu mengartikan bahwa postmodernisme itu sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Salah satu metanarasi dalam hukum yang dibangun oleh Kant, Hegel, Karl Marx dan lain sebagainya itu adalah
bahwa hukum menegaskan kebenaran dan keadilan. Namun janji akan kebenaran dan keadilan sebagaimana dianut oleh kaum modernis, menurut kaum postmodernis itu sudah dikhianati. Kemudian nilai-nilai universal dianggap oleh kaum postmodernis seperti Lyotard itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Karakteristik dari postmodernisme hukum dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menolak fondalisme dan esensialisme yang menjadi kekhasan modernisme. Nah, di sini pemikiran kaum modernisme dalam bidang hukum itu berusaha untuk mencari dasar atau fondasi bagi hukum dan pengambilan keputusan di pengadilan. Nah, sementara pemikir postmodernisme itu justru menekankan bahwa pengetahuan dan makna itu tidak hanya dasar, melainkan dasarnya itu pun bisa saja tidak stabil dan berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah menolak segala bentuk kepastian, sesuatu yang jelas dengan sendirinya, progres, batas, termasuk batas-batas disiplin akademik. Kaum postmodernisme di sini itu justru menekankan ketidakpastian, konstruksi, konsensus, dan solidaritas. Kemudian yang ketiga, jurisprudensi postmodernisme itu mengakui, mengeksplorasi dan kritis terhadap paradok-paradok dan inkonsistensi hukum. Kemudian yang keempat, kaum postmodernisme memusatkan perhatian pada kekuatan dan seluruh manifestasinya dalam seluruh bidang kehidupan termasuk hukum. Jadi hukum itu merupakan bagian dari praktek kekuasaan. Kemudian yang kelima, kaum postmodernisme itu memahami hukum dalam kaitannya dengan bahasa. Yang keenam, pemikiran postmodernisme itu menekankan pada praktek self-refleksi. Hal ini berbeda dengan pemikiran modern yang justru mencoba untuk mempelajari hukum dari teori-teori otonom, dari kekuasaan dengan kontrol yang berdaulat, termasuk dari sistem hukum. Nah, kaum postmodernisme di sini itu justru ingin kembali ke praktek sosial, ke kesadaran kultural, dan ke kesadaran refleksi diri. Kemudian yang ketujuh, kaum postmodernisme menolak konsep modernisme tentang diri atau self individual dan serentak menolak juga cita-cita kemajuan atau progres. Sebaliknya di sini para pemikir postmodernisme itu menyatakan bahwa diri itu tersebar berserakan, jadi bukanlah terpusat, terpinggirkan. Maka subjek hukum itu perlu direfleksikan dan menyadari dirinya sendiri. Kemudian karakteristik yang terakhir, postmodernisme itu secara politik ambivalent. Nah, di sini banyaknya pemikir hukum postmodernisme itu menyatakan bahwa postmodernisme itu berpotensi memiliki implikasi-implikasi politis yang radikal. Jadi misalnya berkaitan dengan dekonstruksi dan keadilan politik. Kritik terhadap postmodernisme hukum antara lain yang pertama, keraguan terhadap objektivitas hukum. Jadi aliran critical legal studies ini menolak unsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum. Nah, di sini apa yang disebut sebagai objektivitas dan netralitas penalaran hukum itu menurut aliran critical legal studies itu hanyalah sebagai tipuan. Kemudian yang kedua adalah dekonstruksi formalitas hukum. Nah,
titik tolak dari jurisprudensi postmodernisme itu adalah pengakuan bahwa hukum itu merupakan konstruksi sosial yang terdiri dari berbagai aturan, regulasi, statuta, administrasi, pengadilan, putusan, disiplin, kebudayaan, dan sebagainya. Namun, menurut kaum postmodernisme, pemisahan wilayah publik dan personal antara prinsip dan praktek, antara legalitas dan praktek hukum, itu membuat hukum tidak lagi koheren dan adil. Nah, kaum yang merumuskan hukum di parlemen itu lebih sering menyelinapkan keinginan dan kepentingan mereka ke dalam produk undang-undang daripada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Sehingga di sini mengakibatkan subjek hukumnya terpecah-pecah, terpinggirkan dan berserakan. Kemudian dekonstruksi hukum. Jadi undang-undang, doktrin, metode, prinsip, teori, dan kaidah hukum itu dianggap penuh dengan kepentingan penguasa atau golongan mayoritas yang hanya bersifat borjuis. Nah, sebagai penutup, beberapa catatan kritis mengenai postmodernisme hukum yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, sebagai sebuah teori hukum, postmodernisme itu tidak memiliki dasar pijak yang kuat karena postmodernisme hukum hanyalah sebuah upaya kritis untuk mengkritik tatanan hukum modern tetapi tidak menawarkan teori alternatif apapun yang meyakinkan dan mensubversinya. Yang kedua, konsep-konsep kunci modernisme hukum seperti keadilan, kebenaran, kepastian, hak, rasionalitas, ilmiah, objektivitas, dan netralitas itu diruntuhkan oleh analisis postmodernisme. Nah, sebaliknya, postmodernisme hukum menyodorkan ketidaktentuan, ketidakpastian, keraguan, subjektivitas, diskriminasi, dan keadilan. Kemudian, penolakan terhadap modernisme harus didasarkan pada argumen yang rasional. Nah, di sini postmodernisme hukum itu mengalami kontradiksi internalnya sendiri. Kemudian yang terakhir, modernisme dan postmodernisme hukum itu selalu saling berkaitan, selalu saling menyusupi, sehingga sulit untuk menarik garis batas yang tegas antara kedua pemikiran ini. Karena fakta menunjukkan bahwa tidak ada yang kedua jika tidak ada yang pertama, dan begitu juga sebaliknya. Baik, akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sedikit materi dari saya mengenai postmodernisme hukum, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekeliruan ataupun kesalahan pengucapan, itu semata-mata karena kurangnya informasi saya. Mungkin teman-teman semua nanti dapat untuk mengkritik dan membenarkannya melalui kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.